Analisa sidik jari bakat dari Aquila Droid dan Aquila Kos menawarkan kerjasama dengan sekolah, baik dari TK sampai SMA, kemudian dari RA sampai ke Madrasah Aliyah. Apabila tertarik bisa menghubungi 085640451319. Kemudian di sini kita menawarkan dua opsi. Yang pertama, sekolah apabila sekolah itu memiliki scanner dokumen. Scanner dokumen itu seperti ini ya. Jadi printer 3-in-1 seperti ini, merek apapun, baik Epson, Canon, HP gitu, bebas saja, yang penting ada scannernya seperti ini. Atau model seperti ini, yang penting ada scannernya, atau punya scanner model seperti ini. Jadi yang penting punya scanner dokumen seperti itu bisa mengambil paket 1, yaitu dengan harga 50.000 per analisa. Kemudian untuk pengambilan data, scan telapak tangan dan ujung jari dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. Jadi pihak sekolah membuat tim, kemudian membuat tim 1 orang atau 2 orang. 1 orang aja sebenarnya bisa, nggak usah betul tim. Jadi yang menangani 1 orang gitu aja sebenarnya udah bisa. Kemudian scan telapak tangan dan ujung jari. Nah, di sini pihak sekolah juga bisa memberikan penjelasan hasilnya kepada anak-anak sendiri. Jadi penjelasan itu bisa langsung ke anak-anak. Nah, bagaimana cara menjelaskan? Kita akan kirimkan video penjelasannya. Kemudian pihak timnya, tim dari sekolah itu mempelajari, kemudian nanti bisa dijelaskan ke siswa. Nah, proses ini bisa berlangsung dari tahun ke tahun. Jadi bisa tahun ini, kemudian tahun besoknya lagi, seperti itu. Nah, harganya bisa lebih murah dengan harga 100.000 per analisa. Untuk harga umum itu sebenarnya sekitar 300.000. Jadi harga minimal itu 100.000, kemudian sampai ke 300.000. Kenapa kok beda-beda? Karena tempatnya yang beda, lokasi beda-beda. Lokasinya di kota itu sekitar 300 ribuan. Kalau di desa 100 ribuan. Kadang kan kalau setengah desa setengah kota 150 sampai 200 kayak gitu. Kemudian opsi yang kedua itu kami datang ke lokasi Anda, tapi ini khusus area Magelang karena kita terbatas di transportasi ya. Karena transportasi agak mahal karena 1 hari itu hanya bisa men-scan 20 orang. Jadi hanya bisa untuk 20 orang aja, kecuali Anda memang punya, misal mau 200 orang dalam 1 hari, maka kita siapkan tim, itu bisa di luar kota, tapi luar kotanya jangan terlalu masih Jawa Tengah gitu, kita masih mampu gitu, Jawa Tengah, Jogja gitu. Tapi kalau udah ke Jawa Timur nanti biayanya terlalu tinggi karena kita harus sewa hotel dan lain-lain. Nah, ini harganya jadi 75.000 per analisa. Minimal analisa itu untuk 20 orang, biar nanti yang kerja nggak terlalu pusing ya kan, yang kerja kan banyak orang, nanti nggak bisa cuma 1 orang. Kemudian berikutnya, analisa ini di 2017 rilisnya 2017, untuk pembuatannya itu sekitar 2014-an. Jadi 2014-an itu kita mulai, dan rilisnya itu di 2017. Kemudian perbaikan sampai sekarang pun masih ada perbaikan menerus. Kemudian telah menganalisa 6.400-an. Itu enggak sekarang, udah beberapa hari. Kemudian udah menganalisa segini dan udah bertambah terus menerus. Kenapa siswa perlu analisa bakat? Nah, ini yang biasa ditanyakan. Kenapa siswa perlu analisa bakat? Ini yang biasanya yang penting itu ini, kenapa gitu. Nah, yang pertama adalah mengetahui masalah keseimbangan otak. Nah, saya sendiri sekitar 500 lebih. Saya pernah menganalisa 500 lebih orang, bahkan lebih, 1000 aja lebih. Kemungkinan besar ya, seingat saya pokoknya 500 lebih. 1000 kelihatannya juga lebih. 1000 analisa. Mengetahui masalah keseimbangan otak. Nah, biasanya yang kita temukan ya, kasus-kasus yang kita temukan
anak itu ketika tidak imbang otaknya, jadi dominan ke otak kiri atau otak kanan, itu mengalami masalah. Kalau ke otak kanan itu masalah di belajar, kalau ke otak kiri itu masalah di sosial. Jadi tidak bisa bergaul, tidak bisa ngobrol, tidak bisa berbicara, itu otak kiri. Nah, ketika di otak kanan itu belajarnya lebih susah. Jadi untuk taraf SD SMP masih belajar ya, SD SMP itu biasanya bermasalah. Kemudian sampai ke SMA, kuliah pun, kalau SMA kan nanti sudah di penjurusan. Kalau otak kanan itu lebih baik ke IPS, kalau otak kiri lebih baik ke IPA. Jadi udah aman. Nah, kalau untuk SD SMP itu kan harus semua dapat. Matematika dapat, kemudian fisika juga dapat. Bagi otak kanan itu jadi sangat sulit sekali gitu. Dan biasanya juga masalah tingkah lakunya juga agak berbeda. Otak kiri itu lebih ke pendiam, diem gitu, kena bully, itu biasanya otak kiri. Nah, otak kanan itu yang membuli, kebalikannya gitu. Nah, ini masalah yang bisa diketahui dari analisa bakat. Nah, kalau misalkan guru itu tahu lebih dini, BP, BK gitu ya, udah tahu lebih dini, maka perlu anak yang bermasalah ini perlu diperhatikan lebih dalam gitu. Kemudian ditemukan pola yang rumit. Pola rumit itu ada pola H, double loop, dan pola varian, kemudian pola G. G itu oval. Nah, pola-pola ini itu biasanya yang terlalu bermasalah itu di pola H. Kenapa pola H? Pola H itu adalah pola di mana secara teori ya, Mas, ini fiction saja, maksudnya nggak real. Dia seperti mempunyai dua otak. Maksudnya bukan otak kanan, otak kiri, tapi kalau prosesor itu seperti memiliki dua prosesor. Jadi pola itu pada masa kanak-kanak dan remaja akan bermasalah dalam berpikir. Jadi seperti orang lola, seperti orang kurang pinter lah kayak gitu. Jadi pola H itu akan bermasalah. Biasanya itu memang bermasalah. Namun jadi namun di saat dewasanya dia akan menjadi superior gitu. Ketika dua otak itu sudah sinkron. Jadi kedua otak itu karena belum sinkron, maka dia seperti lola banget. Tapi saat dewasanya dia menjadi sangat superior. Ketika sudah sinkron. Nah, yang jadi masalah kapan sinkronnya gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika dia terlihat bodoh gitu ya, dia terlihat lola, kemudian dianggap sebagai anak bodoh, kemudian dia dicap, dia akan trauma gitu. Jadi ada traumatis di siswanya itu, di anaknya itu. Maka dari pihak guru maupun pihak BK misalkan itu benar-benar tahu, oh ini memang anaknya bermasalah gitu, maksudnya di masa kecilnya akan bermasalah. Kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena saya mengalami sendiri, kemudian beberapa kali analisa saya juga mengalami. Jadi dari pengalaman saja sebenarnya. Jadi masalah otak kanan, otak kiri ini dari pengalaman saya menganalisa yang saya. Jadi kita nggak asal ngomong aja, karena kita memang ke sana. Jadi ketika kita menganalisa sidik jari, kemudian dia akan cerita ada masalah seperti ini, kemudian kita simpulkan seperti itu. Nah, dan AQ dan EQ bawaan. AQ ini bersifat genotip. Genotip itu bawaannya. Dan ini tidak bisa dimanipulasi. Jadi misalkan AQ-nya itu 100, maka dia tidak bisa memanipulasi menjadi 110. Karena ini AQ bawaannya, beda dengan tes ya. Kalau tes itu kan bisa dimanipulasi. Jadi dengan belajar kan gitu kan, soal-soalnya itu aja kan sebenarnya. Karena soal-soalnya itu aja, kemudian kita ini bisa dipelajari. Ketika dipelajari maka AQ-nya jadi tinggi kan gitu. Benar nggak? Iya kan? Ya seperti ujian nasional gitu, kalau kita belajar terus itu otomatis nilainya tinggi.
Nah, di IQ dan EQ bawaan ini nggak akan naik ketika dia belajar, karena ini sifatnya adalah bawaan aslinya gitu. Kemudian masalah untuk sekarang, misalkan di IQ di sini di bawaannya itu 100, kemudian setelah tes IQ kok jadi 140, itu sah-sah saja gitu. Karena dia sudah belajar, sudah ada peningkatan gitu. Jadi yang pasti ini adalah IQ bawaan. Apakah ini valid? Sampai sekarang masih valid. Sampai sekarang masih valid. Masih gitu ya. Kan belum tahu kan, besoknya mau nggak valid juga nggak tahu. Karena ini kan ilmu itu kan berubah. Dan kadang disalahkan, kadang dan salah gitu. Jadi nggak ada yang pasti di ilmu pengetahuan. Kemudian potensi yang mungkin dikembangkan. Jadi dia bakat di seniman, atau bakat di musik, atau bakat di matematika, mikir, pembangun gitu. Kemudian nanti kerjaannya itu kira-kira di bidang apa, itu ketika nanti SD atau SMP itu sudah mulai dikembangkan, maka nanti saat kuliah itu tinggal jalan, bisa kuliah sambil kerja lah atau apa gitu. Jadi misal ada anak bakat IT lah, misal dari kecil udah kita ajarin lah dia untuk coding, sedikit coding, kemudian membuat robot atau apa gitu, otomatis nanti ketika nanti udah SMA dia akan bisa mengembangkan, karena apa, ilmu yang didapat di waktu kecil itu akan menempel sampai tua gitu ya. Ilmu yang didapat dari kecil itu nempelnya itu sampai benar-benar ya udah dewasa itu tetap masih dapat, masih bisa gitu. Kemudian yang berikutnya itu di level keunikan. Ini hampir sama dengan ditemukan pola mengetahui masalah. Nah, level keunikan ini dari 0 sampai 100. Nah, ketika nanti udah lebih dari 20, biasanya anaknya udah mulai unik. Unik itu bebas ya di sini ya. Unik itu bebas, masih kabur. Uniknya itu di mana gitu. Kenapa belum bisa dipetakan? Karena kita sendiri belum bisa memetakan. Jadi misal dari titik A TD itu nggak ditemukan titik D di tangan kiri, kemudian akibatnya apa? Kita belum bisa memetakan itu karena akibatnya beda-beda. Jadi ada yang tidak bisa membayangkan, kemudian ada yang tidak punya rasa malu, kemudian ada yang ngomong terus gitu ya. Jadi dia nggak bisa batin, nggak bisa. Jadi nggak bisa karena otaknya nggak bisa ngomong di dalam otak itu loh, ngomong diri sendiri itu nggak bisa, maka dia ngomong terus gitu. Beda-beda. Jadi titik yang hilang di tempat yang sama, tapi itunya itu beda-beda. Tapi yang pasti itu ketika nanti titik D itu tidak ditemukan di telapak tangan, maka akan ada keunikan yang benar-benar unik dari dia. Dan unik itu ya bisa dimanfaatkan. Bener. Jadi yang penting itu kan unik itu bisa dimanfaatkan. Ketika kita tahu dia adalah yang unik gitu ya. Artis-artis itu kan juga unik gitu. Mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Ketika unik itu bisa karena kita belum bisa menemukan uniknya itu apa, maka perlu diriset secara sendiri. Jadi uniknya itu kira-kira di mana gitu, dan itu bisa dikembangkan kalau itu diketahui awal gitu. Jadi kan kadang uniknya ya unik lah gitu. Itu kira-kira adalah kenapa siswa perlu analisa bakat, dan masih banyak beberapa hasil lainnya ya, yang hasil lainnya seperti ini ya: keseimbangan otak, IQ, EQ, kecerdasan majemuk, sifat bakat, penjurusan SMA dan kuliah ya. Kemudian motivasi, kemudian posisi kerja. Kalau posisi kerja nanti di mana gitu. Kemudian level keunikan, jurusan dan pekerjaan. Jadi kira-kira nanti jurusan kuliahnya apa gitu. Kemudian perbedaan dengan produk sejenis. Jadi kan analisa bakat ini kan udah lumayan banyak ya dengan sidik jari. Nah, kita membuat inovasi tersendiri. Kita punya perbedaan yang benar-benar berbeda dari yang lain, dan hanya kita yang punya satu-satunya sampai saat ini ya. Sampai saat ini baru kita yang punya
yang punya hasil seperti ini, karena ini memang buatan kita sendiri, kemudian banyak yang kita riset sendiri. Nah, apa itu hasil berupa angka? Jadi hasil dari analisa bakat ini tidak hanya kamu menonjol di matematika, kamu berbakat di di psikologi, kemudian kamu berbakat di musik, gitu enggak. Jadi ada angkanya, kamu berbakat di matematika, angkanya 100, kan gitu. Kemudian temennya itu kamu tidak berbakat di matematika, kamu sedang di matematika, namun angkanya 120. Nah kan biasanya jadi pertanyaan gini, saya berbakat di matematika, tapi kok nilai matematika saya jelek, kan gitu. Biasanya itu yang sering ditanyakan, saya sering dapat pertanyaan itu. Dan sebelum ada hasil angka ini, saya bingung jawabnya gitu. Waduh, ini gimana itu. Nah, kemudian saya buat itu inovasi, hasilnya itu berupa angka. Jadi ketika ada orang berbakat, siswa berbakat di matematika, angkanya 100, kemudian ada teman lain, anak lain, yang sebenarnya matematikanya sedang, tapi nilai angkanya itu 120. Maka ketika nanti di kelas, tetap menang yang 120, gitu ya. Jadi intinya angka itu akan membandingkan hasil akhir dari bakatnya. Jadi saya berbakat di matematika, hasil akhir dari bakat itu adalah 100. Kemudian teman lain kan nggak begitu berbakat, tapi hasil akhirnya 120. Jadi ada angka pembandingnya. Itu penting banget. Kemudian hasil analisa lebih sederhana dan mudah dipahami. Kita buat itu sesederhana mungkin. Jadi kita tidak membuat manusia menjadi 5 kelompok gitu, enggak. Jadi bisa ke tanah, air, api gitu, enggak. Kemudian kita buat itu seperti pikok, elang, itu juga enggak. Jadi hasilnya berupa data yang masih urean gitu. Jadi enggak terlalu spesifik ke sini itu enggak. Jadi nanti langsung bisa dibaca aja. Insya Allah lebih sederhana. Jadi enggak terlalu rumit, lebih sederhana. Tidak ada grafik-grafik gitu, enggak. Jadi lebih sederhana gitu. Kemudian dapat mendeteksi kelainan otak lebih dini, udah ya tadi ya. Kemudian pengambilan data mitra lebih mudah dan murah, hanya menggunakan scanner dokumen biasa dan lebih cepat. Jadi sekolah itu bisa, pengambilan datanya bisa lebih cepat, nggak nyampe 10 menit per orang. Kemudian berikutnya, apakah valid? Nah, ini yang sering ditanyakan juga. Tingkat validasinya berapa persen gitu. Riset ini tidak terlalu legal ya, belum selegal banget itu, enggak. Jadi beberapa kali teman itu sudah meriset dan itu dapatnya 84%. Kemudian saya sendiri pernah meriset tapi datanya hilang, itu juga sekitar segitu, 80-an persen gitu, 85%. Artinya ini bukanlah sebuah hasil yang 100% benar gitu. Namun selama saya analisa gitu ya, selama saya analisa itu masih benar. Nah, sifatnya apa? Sifatnya genotif ya. Artinya gen, lahir gitu ya. Tanda lahir. Hanya mempengaruhi 50% dari hasil saat ini ya, karena sifatnya genotif itu hanya mempengaruhi 50% dari hasil sekarang, dengan catatan kan gitu, dengan catatan belum pernah mengalami masa sulit. Jadi sifat genotip itu hanya muncul 50% dengan catatan belum pernah mengalami masa sulit. Nah, ketika anak atau siswa atau Anda sendiri belum pernah mengalami masa sulit, hasilnya itu hampir mendekati 100%. Nah, ketika di masa kecil atau pernah mengalami masa seperti apa masa sulitnya itu? Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, saudara meninggal, atau
pernah diejek orang, pernah dibully, pernah sakit parah waktu kecil. Terus kemudian jadi ada faktor lingkungan yang benar-benar membuat dia pernah depresi, pernah. Nah, itu baru akan berubah. Hasil analisa ini akan jadi tidak benar gitu. Kenapa? Karena faktor lingkungannya sangat berpengaruh. Nah, ini sudah pernah saya temukan beneran gitu ya. Jadi ada anomali di mana hasilnya itu benar-benar salah, benar-benar salah gitu. Nah, ini saya pernah selama 4 tahun terakhir baru 3 kali gitu. Tapi selama ini kan masih catatan ya. 3 kali kalau nggak 4 kali. Pokoknya kurang dari 10. Kemudian berikutnya, apakah empiris? Tidak 100% empiris. Empiris itu ilmu yang bisa diulang seperti rumus gitu. Apakah selalu hasilnya sama? Nah, karena faktor ini, jadi ini tidak terlalu empiris yang saya maksud ini. Bersifat dugaan seperti ramalan cuaca. Jadi ini hanya kemungkinan. Misal ya, ada anak yang dia berbakat jadi psikolog gitu ya, jadi psikolog. Kemudian apakah itu nanti akan 100% benar? Enggak juga, karena ramalan, bukan ramalan maksudnya, dugaan. Seperti ramalan cuaca itu kan kita sering ditipu juga ramalan cuaca. Oh, besok hujan gitu, ternyata ditunggu enggak hujan gitu. Nah, apakah ramalan cuaca itu salah? Enggak juga. Enggak. Kenapa? Ya memang mendung gitu kan. Tapi enggak turun hujannya. Seperti itu. Dan itu kan sifatnya satu kabupaten ya biasanya ya. Satu kecamatan. Padahal kecamatan kan juga kecamatan yang pojok sana hujan sini enggak kan juga bisa. Nah, sifatnya dugaan. Intinya sifatnya adalah dugaan. Jadi enggak mesti benar. Kemudian kelemahan produk. Karena human error itu karena manual maka human error. Jadi kan kadang salah gitu. Salah ngukur, kemudian salah pola gitu bisa-bisa aja. Apakah itu banyak yang salah? Kita cek itu 2 lapis. Jadi nggak semuanya 2 lapis ya. Tapi kita setelah hasilnya itu mau dikirim, itu biasanya kita cek lagi. Kemudian tapi ceknya nggak satu-satu, kita cek lagi kalau ada, biasanya kalau ada apa itu ada hasil yang rada aneh, nggak biasanya, maka kita cek ulang. Jadi modelnya seperti itu, tidak dicek ulang 2 kali semuanya. Karena pengukuran data itu rata-rata 20 menit. Jadi hasilnya kalau 20 menit 1 jam kan baru dapat 3. Itu aja cek pertama gitu. Otomatis nanti hasilnya itu direkap dulu, kita lihat di rekapan itu, ketika ada masalah baru, ketika hasilnya agak aneh baru kita ulangi. Kemudian hasil angka hanya bisa dikeluarkan ketika ATD ditemukan, itu di telapak tangan titik ATD-nya. Kemudian untuk pengiriman data. Pengiriman data itu bentuknya seperti ini. Jadi nah seperti ini ya. Ini diberi tinta sedikit seperti ini diusap saja. Jadi tinta ini diusap di 10 jari. Jadi 10 jari itu diusap tinta. Kemudian di sebelah ini titik, ini kan titik A. Di bawah telunjuk dikasih tinta, diusap tinta. Kemudian di bawah kelingking diusap tinta. Kemudian di pangkal telapak tangan, sepertiga telapak tangan ini juga diusap tinta seperti ini. Kemudian di scan. Nah, sebelum di scan pastikan bahwa tintanya ini udah kering. Jadi siapin tisu aja, kasih tinta, kemudian diusap tisu, kemudian baru di scan. Kemudian scan yang kedua adalah scan jempol seperti ini. Kemudian diberi label kanan kiri. Kenapa kok diberi label? Karena hasil scan itu sering mirror, sering terbalik gitu. Jadi kita kesulitan. Ya kalau pakai cincin gini kan biasanya kiri, ya udah berarti dapatnya kiri gampang. Nah, kalau pas enggak itu kita kesulitan ini kanan atau kiri, karena kadang mirror, itu hasilnya mirror. Kemudian
Nah, kenapa kok jempol dipisah? Karena di sini miring. Jadi kalau ini dibesarkan, ini hasilnya itu miring. Nah, miring seperti ini. Kemudian standarnya seperti apakah gitu? Jadi kalau ini nanti diperbesar, misal ini ya. Nah, hasilnya bisa sampai sejelas ini gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil scan yang seperti ini, itu pengiriman harus minimal dengan 300 atau 600 dot per inch DPI-nya. Resolusi scannernya itu disetting di 300 atau 600. Kalau ada 600, scan aja pakai 600. Kalau biasanya kalau 300 ya berarti 300, dapatnya 300. Tapi paling bagus itu di 600. Kalau nanti di setting di 900 atau 1200, pengiriman datanya yang terlalu besar karena 100. Kadang pernah saya dapat kiriman itu satu gambar 100 MB, 100 megabyte. Kan satu anak kan berarti 100 tambah 100 kan 200 megabyte. Jadi untuk 5 anak aja udah download 1 giga. Nah, kalau download lebih gampang, kalau nanti ngirimnya 1 giga berapa menit itu? Bisa, kalau pakai IndiHome aja bisa sampai 10 menit. Ya sekitar segitu. Ya nggak nyampe sih, tapi ya lumayan nanti ngabisin harddisk juga. Kan 5 orang 1 giga, 10 orang berapa? 5 orang 1 giga, 10 orang 2 giga. Jadi paling enggak hasil sekitar berapa ini? 20 MB, 20 megabyte per anak itu, atau sekitar 10 MB. Biasanya dapatnya 10 MB dan sampai antara 5 MB sampai 20 MB megabyte itu. Oke, kemudian kira-kira seperti itu. Ini foto-foto hasil selama kita analisa. Jarang difoto juga sih, masalahnya kadang kita lupa. Kalau ada itu di foto, ya, kadang lupa. Ini foto sedapatnya. Ini juga bukan kita, dari ini adalah teman agen ya, teman. Kemudian yang dari kita yang ini ada banyak fotonya, ada banyak. Tapi insya Allah kita pernah sampai banyak gitu. Maksudnya benar-benar ada gitu. Apakah punya pengalaman? Punya gitu. Biasanya ini baru newbie gitu kan. Insya Allah enggak, insya Allah enggak. Jadi kita pernah lama lah di sini, udah dari 2017. Oke, kira-kira seperti itu untuk analisa bakat kerjasama dengan sekolah, madrasah atau pondok pesantren itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.